Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Muhammad Sofyan Badarudin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati Ustadz Mahfud SUD selaku pengisi kajian Ahad pagi kali ini. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian yang insyaallah mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenankan saya selaku pembawa acara pada kajian Ahad pagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua acara inti, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, keempat pengumuman, dan yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan pada acara yang kedua yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mahfud SUD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu jamaah sekalian, anak-anak yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berkenankan kita menikmati kehidupan ini dengan adanya berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terhitung maupun tidak diperhitungkan, yang bisa kita nikmati secara langsung atau dengan usaha yang kita lakukan. Salawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sifatnya ban serep nih, pengganti dari Ustadz Ari. Nanti kalau saya menyampaikan kurang, tidak sama, ya memang kualitasnya beda. Beliau yang sudah sampai Saudi, saya baru sampai Solo, kan begitu. Dan dari dulu belum pernah mondok, yang mondoknya di panti asuhan ini. Neng mboten sering-sering Pak. Jadi saya menggantikan, semoga hari ini, datang hari ini, pagi hari ini, nanti kalau ada ngajinya, semoga itu jadi bagian daripada ibadah kita.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa tahu ibu bapak sekalian, siapa tahu dengan kita datang pengajian seperti sekarang ini, walaupun nun sewu mudeng napa mboten mudeng, njuk sakniki pun sadar tapi bali tekan ngomah kok njuk lali maneh. Wah kan nek wong ngaji kudune kan tambah iman nggih. Wah, aku sesuk mengko nanti akan lebih beriman kepada Allah, akan taat, arep nglakoni kebaikan. Perkara nanti di sana kok lali lagi, karena memang setan begitu. Setan itu senang menggoda kita. Jadi pagi hari ini semoga kita menjadi jalan untuk kemudian kita dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sedikit saja yang bisa kami sampaikan. Belum tampaknya. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan kisah sahabat Nabi, tapi terkait dengan ini, doa dan tawasul. Doa dan tawasul. Presong ibu bapak sekalian, doa dan tawasul. Doa itu permohonan apa Mas Akif? Doa itu apa Mas Akif? Permohonan kita kepada Allah. Apa Mas doanya Mas Akif apa? Kepada Allah apa? Apa? Oh, doa orang tua. Orang tuanya supaya hidup selamanya. Ndak ya Mas Akif, doanya semoga orang tua bahagia, iso ngirimi ya Mas ya. Nah, sama. Semoga masih bisa ngirimi saya, bisa sehat, panjang umur, berkahkan begitu. Itu doa, permohonan kita kepada Allah. Kemudian kalau tawasul itu apa Bapak sekalian? Tawasul itu apa? Wasilah atau kemudian perantara kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Men boten maca niki mawon. Doa itu adalah permintaan atau permohonan kepada Allah, bisa juga berupa ucapan syukur atau pujian. Doa bisa menjadi bagian daripada ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Maka sholat itu diletakkan yang paling tinggi. Sholat itu kunci kebaikan yang lain. Kalau sholatnya baik, maka yang lain dianggap baik. Doa itu adalah bagian daripada ibadah dan itu merupakan puncaknya. Seperti sholat, puasa, haji, dan dilakukan secara spontan oleh individu maupun kelompok. Terdapat berbagai macam doa, mulai dari mohon rezeki, mohon jodoh, mohon ketenangan hati, mohon diberikan keturunan, dihilangkan dari kesulitan, hingga keselamatan dunia dan akhirat. Ini doa, permohonan kita kepada Allah. Bayar napa mboten doa? Tidak. Neng masih banyak yang tidak berdoa. Entah karena memang dia tidak percaya kepada Allah atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah. Kita bekerja mengandalkan usaha kita tanpa berdoa, itu sama saja dengan kita melalaikan Allah, bahwa Allah lah sang maha pemberi rizki. La razaqo illallah. Allah maha memberi rizki kepada kita. Maka dari itu berdoa sebanyak mungkin
Allah tidak akan kemudian melalaikan doa-doa kita, dan juga doa yang kita panjatkan pasti Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Kabulkan itu bisa jadi langsung dikabulkan, bisa jadi ditunda atau diganti dengan yang lebih baik. Ampun maksa, khususnya mbak-mbak ini atau mas-masnya, ya Allah semoga dia menjadi jodohku. Nah belum jodohnya ya nggak bakal ketemu. Pokoknya kalau nggak sama dia saya nggak akan nikah. Wah jangan begitu. Bagi kita menurut kita baik, menurut Allah belum tentu baik. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoalah kepada Allah, tapi pasti Allah akan mengabulkan. Bahkan ada yang menjadi tabungan, doa itu menjadi tabungan kita, tidak ada. Jadi kalau kita seperti sekarang ini, itu boleh jadi bukan karena hebatnya kita, tapi hebatnya doa-doa daripada orang tua kita. Panti asuhan ini bisa sebesar ini sampai sekarang ini masih bisa bertahan, tentu atas doa-doa dari para pendahulu dan juga para donatur. Itu begitu. Nah itu termasuk kita yang kita punya mobil, punya motor yang bagus, itu bukan karena kita sebetulnya, tapi karena doa-doa yang pasti Allah kabulkan kepada kita, boleh jadi kepada anak keturunannya. Nah, cara berdoa kita kepada Allah adalah yang pertama adalah niat yang ikhlas. Kemudian memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atau hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, itu boleh. Redaksinya seperti itu boleh. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi, baca ini gimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dibaca itu dulu, ya, dibaca itu dulu. Hamdalah, solawat Nabi, kemudian baru memanjatkan permohonan dengan khusyuk sambil menghadap ke kiblat. Dan yang pasti, yang terakhir adalah yakin doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ragu atas doa-doa kita. Wong panjenengan ragu kok Allah suruh yakin. Kalau kita yakin terkait tadi bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, maka yakinlah doa kita juga akan dikabulkan itu. Maka yang pertama niat yang ikhlas, membaca hamdalah, yang tadi yang pendek alhamdulillahirabbil alamin atau hamdan yuafi, atau yang lainnya hamdalah, pujian kepada Allah. Kemudian bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu yang pendek. Terus kemudian yang berikutnya adalah baru permohonan doanya. Intinya doanya apa? Kemudian nanti juga ditutup dengan hamdalah pula, walhamdulillahirabbil alamin. Itu begitu. Nah, Nabi mengingatkan selain itu ada baiknya doa itu diwajib di waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam. Kemudian menghindari memanjatkan doa mengandung keburukan atau maksiat. Nah, ini termasuk tuntunan jangan mendoakan orang lain yang jelek, karena doa itu akan kembali kepada diri kita. Kalau doa-doa itu yang baik juga nanti akan kembali kepada kita. Karena ketika kita berdoa untuk saudara kita, yang baik, maka kata malaikat, ya Allah kabulkan juga untuk orang yang berdoa atas saudaranya. Jadi saling mendoakan di antara para jamaah itu baik, karena nanti kembalinya akan kepada diri kita.
Yang pertama itu Bapak Ibu sekalian tentang doa. Artinya doa itu permohonan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu tawasul. Tawasul adalah berdoa kepada Allah melalui perantara yang diridhoinya. Kekecilannya. Jadi berdoa dengan perantara. Dan hanya boleh dilakukan dengan 3 cara. Nah, yang lain itu masih diperdebatkan dan itu juga dalilnya tidak kuat. Boleh jadi nanti bisa mengarah ke perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, 3 yang boleh itu adalah tawasul dengan nama dan sifat Asmaul Husna. Ya Rahman, yang Maha Pengasih, ya Allah berilah kami ini. Ya Rozakku, berilah hamba rizki. Nah, itu begitu. Itu boleh berdoa dengan mengucap tadi Asmaul Husna, kemudian sebutkan permohonan kita. Kemudian yang kedua, tawasul dengan amal soleh yang dilakukan. Ya Allah, saya sudah melakukan kebaikan ini, maka tolong ya Allah, kalau Engkau ridho atas amalan ini, maka kabulkan permohonan kami ya Allah. Itu demikian boleh. Kemudian yang ketiga adalah tawasul dengan doa orang-orang yang soleh yang masih hidup. Jadi mohon datang Pak Kiai, Pak Ustadz untuk didoakan, atau kepada yang kita anggap barangkali tidak ibadahnya biasa-biasa saja. Menurut saya para pengemis itu doanya barangkali lebih bisa dikabulkan dibanding doa kita. Karena apa? Doa itu akan dikabulkan. Kalau kita mungkin doanya terhalang karena berbuat maksiat. Nah, begitu. Kalau doanya dia urusannya dengan mendoakan kan begitu. Nah, Nabi melarang tawasul dengan perantara makhluk yang sudah meninggal. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kita ziarah kubur, pernah ziarah kubur Mas? Anak-anak? Ziarah kubur itu boleh. Dan di sana kita mendoakan, bukan minta doa. Mbah Kiai sing wis sedo, kula badhe mantokke anak kula sing mbarep, muga-muga lancar. Nek dijawab kan medeni, amin. Makanya ndak usah. Dan itu akan nanti mengarah ke praktek-praktek yang melanggar syariat Islam. Bahkan bisa syirik. Sana sibuk ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Jadi orang yang meninggal itu sibuk, ya, sibuk dengan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jadi ini 3 jenis tawasul yang dibolehkan. Maka dari itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Boleh dengan tawasul ini. Jangan sampai yang demikian tadi. Tawasul dengan apa? Dengan orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Atau kalau orang Jawa dulu pakainya apa ibu? Sesaji. Bahkan cetoh itu Bu. Cetoh itu perbuatan syirik. Pernah saya tampilkan itu ada pohon, kemudian bawa sesaji berdua suami istri sudah sepuh itu minta, Mbah begini-begini, bilangnya Mbah siapa saya nggak tahu itu. Mbah begini-begini, tapi kemudian sesaji itu hilang, diambil orang. Kata istrinya, Pak Ne, ini sesaji kita hilang. Nah, bapaknya jawab, loh, kalau sesaji kita hilang itu berarti ditompo. Matur nuwun, Mbah, matur nuwun. Nah, seperti ini tawasul yang kebablasan. Secara logika, siapa yang mau makan?
kecuali ya nanti ayam dan lain sebagainya kan gitu, karena ada pisang, ada kacang, ada apa gitu kan gitu, ada telurnya, pokoknya nanti dimakan orang kan bagus. Itu begitu. Jadi tawasul itu ini yang dibolehkan. Ibu bapak sekalian, pada selanjutnya kita akan coba lihat kisah terkait dengan doa dan tawasul ini, yaitu kalau sudah pernah mendengar ya semoga ini mengingatkan kepada kita. Kisah 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Nah, gambarannya gua ini. Jadi ada mulut guanya, maka ada cahayanya. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang sebelum kalian sedang bepergian. Mereka selalu menginap di sebuah gua. Jadi menginap di sebuah gua. Kemudian ya waktu itu hujan, karena harus berteduh maka dia masuklah di gua itu. Tiba-tiba ketika tiga pemuda tadi sudah masuk ke dalam gua itu, tiba-tiba batu besar terjatuh dari gunung lalu menutupi pintu gua tempat 3 pemuda itu berlindung. Menoragudanan masuk ke dalam gua. Tidak ada celah sedikit pun dari bibir gua yang menjadi pintu untuk keluar dari gua. Kemudian mereka berkata, kalian tidak akan selamat dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut amal kebaikan kalian. Jadi kalau di hutan ada gua, nek arek teriak ya nggak bisa, wong nggak ada toa juga nggak ada, karena sepi dari lalu lalang manusia. Jadi tidak bisa teriak. Yang bisa diandalkan adalah dengan berdoa, dengan menyebut amal kebaikan. Jadi 3-tiganya itu akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang pertama begini doanya, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah tua, lanjut usia. Aku tidak pernah memberi susu di malam hari kepada keluarga dan budakku sebelum aku memberi minum kepada kedua orang tuaku. Jadi sebelum memberikan kepada orang tua, kepada istri, anak dan juga budaknya itu enggak. Pokoknya yang the first, yang pertama itu adalah orang tuanya. Suatu hari aku mencari sesuatu. Ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah tertidur. Aku memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur. Aku enggan memberikan susu tersebut kepada keluarga atau budakku. Sementara aku menunggu sambil membawa gelas sampai mereka berdua bangun. Jadi ditunggoni ibu-ibu, bapak sekalian, ditunggoni sampai bangun. Ternyata mereka bangun ketika subuh. Akhirnya nahan lapar kan begitu. Setelah keduanya bangun, mereka minum susu tersebut. Baru kemudian keluarga dan juga budaknya. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua karena mengharap ridhamu, maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini ya Allah. Maka seketika batu besar ini tiba-tiba terbuka, bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar karena baru bisa tangan satu, digeser juga angel. Itu doa dari pemuda yang pertama, memuliakan orang tua, berbakti sama orang tua. Nah, ini anak-anak di sini jauh dari orang tua.
seneng kalau orang tuanya datang ke sini ngasih jajan. Tapi kalian seneng enggak ketika melihat orang tuamu datang ke sini sehat dan bisa memberi itu? Sementara kamu lupa setelah sholat kudune zikir dan doa, termasuk mendoakan orang tua, ning malah disambi ngobrol. Nah, ini yang harus dihilangkan. Ini memuliakan orang tua. Kemudian Allah bantu atas kesulitannya. Iklannya. Jadi memuliakan orang tua, mendoakan orang tua. Ibu-ibu, bapak sekalian yang sudah berumur juga, panjenengan di hadapan orang tua panjenengan itu anak. Tasih maos niku mboten ibu-ibu? Tasih nggih? Nah, tasih. Sampai kapanpun anak kita juga sama, kemudian nanti cucunya juga sama, mendoakan Allahumma gfirli, yang juga nanti itu yang dibutuhkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nek dosa kita sudah diampuni ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, amal kita sedikit tidak apa-apa, kita bisa masuk surga. Dan orang yang masuk neraka terlebih dahulu baru kemudian diangkat masuk surga itu karena yang dihilangkan apa ibu? Dosanya. Amalnya tambah ndak bisa tambah amalnya. Karena pintu rapot ini sudah ditutup. Bu guru, kalau tak remi di malih nggih ben bijine 90, mboten wong sesuk wis pembagian rapot, ndak bisa gitu. Nah, itu begitu, tutup rapotnya sudah, tidak bisa amalnya bertambah, itu tidak bisa. Yang bisa berkurang itu adalah dosanya dan kesalahannya. Kalau sudah diampuni, maka nanti yang lain ya sudah, itu menjadi bekal masuk ke dalam surganya Allah SWT. Ini yang pertama ibu-ibu sekalian, memuliakan orang tua. Sehebat apapun anak-anak ya, sehebat apapun nanti kalian di hadapan orang tuamu harus bisa merendah. Jangan sampai saiki wis dadi pejabat terus kemudian sama orang tuanya tidak mengakui atau semena-mena. Jangan. Karena orang tua kita hadir di muka bumi ini. Itu yang pertama. Akhirnya pintunya dibuka sedikit. Kemudian pemuda yang kedua, ya Allah, aku punya keponakan yang sangat aku cintai. Keponakan. Kemudian berlalu beberapa tahun ia mendatangiku dan aku pun memberinya uang 120 dinar. Tapi aku memberikan syarat agar ia mau berzina denganku. Na'udzubillah min dzalik. Ia pun mau menerima tawaran itu. Na'udzubillah. Sampai kemudian aku ingin berbuat demikian. Maka kemudian ia berkata, ponakannya berkata, tidak halal bagi kamu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya adalah tidak benar melakukan itu kecuali dengan nikah. Maka aku kaget. Orang yang tadi memberikan 120 dinar akhirnya terkaget. Aku kaget dan langsung meninggalkannya. Padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Jadi mencintai keponakannya. Kemudian aku juga meninggalkan emas atau uang dinar yang telah aku berikan kepadanya. Pokoknya aku sudah ngasih. Ya Allah, jika aku melakukan hal demikian itu mengharapkan ridhamu, maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini. Maka kemudian batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit. Nah, begitu. Akhirnya kemudian kepalanya bisa keluar. Tapi baru kepalanya, yang lain belum. Masuk kepalanya atau sing keluar kan bedene wong. Nah, ini pemuda kedua ini, satu adalah meninggalkan perbuatan zina karena takut kepada Allah.
Di riwayat lain juga ada orang yang wanginya itu semerbak seperti minyak wangi. Karena apa? Karena meninggalkan zina. Jadi diajak berzina, maka kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Diceritakan itu malah kemudian oke, kalau begitu, karena kalau perempuan itu menjebak. Dia menjebak si pemuda tadi, kemudian kalau mau lari nanti teriak, sehingga kemudian nanti digerebek begitu. Nah, si laki-laki itu izin ke kamar mandi dan melumuri sekujur tubuhnya pakai kotorannya. Lantas kemudian wanita itu jijik dan kemudian membiarkan pemuda itu pergi. Dan akhirnya dia mandi di sebuah telaga dan kemudian setelah itu baunya wangi. Sebagaimana wanginya dia menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim. Nah, pemuda ini juga sama. Akhirnya terkaget dan kemudian tidak jadi melakukan karena ingat kepada Allah, takut atas apa yang nanti Allah akan berikan kepada orang yang melakukan zina. Kemudian yang ketiga, pemuda yang ketiga ini juga berdoa, ibu bapak sekalian. Ya Allah, aku dulu pernah memperkerjakan beberapa pegawai dan aku memberikan gaji kepada mereka kecuali satu orang. Jadi karyawannya 50, yang satu itu tidak. Karena apa? Karena dia pamit terburu-buru dan tidak sempat meminta gaji dan juga belum sempat diberi gaji. Gajinya itu aku kembangkan uang gajinya hingga menjadi banyak. Suatu saat ia mendatangiku lalu bertanya, wahai hamba Allah, bagaimana dengan gajiku yang dulu? Yang dulu saya karena terburu-buru saya belum sempat ambil. Aku berkata kepadanya, setiap yang engkau lihat itulah gajimu dulu. Ada unta, sapi, kambing dan budak. Yang berkata, wahai hamba Allah, jangan kau bercanda. Gajiku kan dulu sekian, masa jadi banyak ini? Ada kambing, unta dan lain sebagainya. Pertanyakan yang banyak ini. Jangan bercanda, rasa guyon. Aku menjawab, aku tidak bercanda. Ini gajimu. Silahkan ambil semuanya. Ia lalu mengambil semua harta tersebut tanpa tersisa sedikit pun. Dan dia ridho yang tadi, yang mengembangkan daripada gajinya yang dulu itu. Jadi diambil semuanya. Tapi nek wong Jawa iki tak tinggali siji begitu, kan begitu. Nek wong Jawa begitu. Tapi ini diambil semuanya dan orang itu ridho. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharap ridho-Mu, maka bantulah kami agar terlepas dari batu besar ini. Jadi doa dengan itu. Lantas kemudian gua itu pun tiba-tiba terbuka dan batu besar menutupi bagian pintu gua, hancur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lantas pemuda itu selamat dan bisa keluar dari gua itu. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita enggan untuk berdoa kepada Allah. Setiap apa yang kita lakukan kadang kita lupa. Habis sholat kita lupa berdoa. Habis kemudian ketika kita mau bepergian melakukan aktivitas sesuatu apapun itu, kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini berwasilah atas amalan yang dia lakukan. Nah, kalau kita masih punya keinginan kepada Allah,
baik itu kecil, besar ataupun tengah-tengah, maka silakan bisa dengan berdoa kepada Allah dengan wasilah yang sudah tadi kami sampaikan, ada 3. Wasilah dengan Asmaul Husna, wasilah dengan amal kebaikan, atau doa orang-orang soleh. Nah, kisah pemuda ini adalah wasilah dengan amal soleh yang dilakukan. Maka dari itu, doa yang kemudian diperkenankan oleh Allah itu ya seperti tadi, bisa langsung seperti ini. Nah, ini kan langsung Allah kabulkan, sampai akhirnya bisa keluar dari mulut gua, dari gua itu, dan kemudian bisa selamat, bisa kembali kepada keluarganya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin terhimpit dengan masalah utang, atau kemudian kita punya anak, kemudian anak kita mohon kiranya agak susah diatur atau susah diarahkan, atau kemudian belum memiliki keturunan, atau kemudian juga belum datang jodohnya, maka tidak usah risau, tidak usah berhenti di dalam berdoa kepada Allah. Berdoalah sampai kapan? Sampai Allah itu mengabulkan doa kita. Bahkan sinten Ibu, Nabi siapa yang berdoa itu? Sampai doanya itu sama, doanya tidak sama, semangat doanya tidak kendor. Artinya semangat doanya pertama dengan doa yang terakhir sampai kemudian berpuluh-puluh tahun dia berdoa sama. Dimohonkan untuk supaya mendapatkan keturunan. Di antara yang lain meragukan, tapi dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah memberikan jawaban atas doa-doa itu. Doa akhirnya diberikan kabar bahwa dia akan memiliki seorang putra bernama Yahya. Itu kan luar biasa. Bahkan mungkin kalau sekarang ini sudah dianggap pokoknya apa kan begitu. Tidak ada. Bagi kita mungkin ya, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karenanya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kita lakukan. Masih kuliah, doa supaya dimudahkan. Jangan cepat lulus, nanti ijazahnya palsu. Ya kan wong kuliahnya 3 tahun ditempuh 1 tahun lulus, yang sing 2 tahun bayar. Nah, tidak boleh kan begitu. Nah, jadi apa namanya, perlu ikhtiar, diusahakan. Ya, diusahakan, jangan pengen cepat. Ya, jangan pengen cepat tidak boleh, tapi kalau kebaikan disegerakan. Nah, itu begitu. Mau berinfak ya disegerakan, mumpung masih ada umurnya. Jangan nunggu meninggal. Pak, iki sing ninggal nanti sedekah atas nama sing meninggal, diterima atau tidaknya wallahu a'lam bishawab. Bapak sekali, bahkan ada sering saya sampaikan, ada ini ketika sakit orang itu dibiarkan tidak sholat, lah wong kotor kok, ya wis ra sholat ra apa-apa. Begitu meninggal, panggil orang tetangganya untuk sholat atas nama dia. Padahal sholat itu pekerjaan pribadi, bukan pekerjaan orang lain yang bisa diwakilkan. Gitu. Jadi jangan. Kalau yang pas sakit bagaimana? Kalau pas sakit ya sudah, sebisa mungkin semampunya. Mampunya sambil duduk ya duduk, mampunya berbaring ya berbaring,
Kalau sudah tidak ada nyawanya, ya sudah, mari bersama-sama kita sholat jenazah. Kan begitu. Jangan sampai kemudian mencari cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam beramal maupun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 pemuda tadi menjadi contoh yang bisa kita lakukan di kehidupan kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah berdoa dan yakin doa itu akan dikabulkan. Ibu bapak sekalian, terkait dengan doa dan tawasul, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan dengan terkait dengan doa dan tawasul. Semoga ada manfaatnya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang saya tambahkan sedikit, tadi agak lupa, ini ingat lagi. Kalau kondisinya ini terkait dengan bangsa kita, Bapak Ibu sekalian, kondisi bangsa kita sekarang ini sedang baik-baik atau sedang tidak baik-baik saja? Ya mungkin sebagian, oh baik-baik saja karena MBG. Atau yang lainnya, masih ada yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Yang lainnya ya masalah korupsi itu masih merajalela kan gitu. Kalau kita tidak bisa menjangkau, saya menyampaikan lewat media begini dan sebagainya, itu boleh jadi dilihat aja enggak, nggak follow kan gitu, nggak follow atau nggak mengikuti kan bisa. Tapi kalau kemudian kita doa kepada Allah, jangkauannya luas, nah, seperti XL, jangkauannya luas, jangkauan doa itu jangkauannya bisa menembus yang tidak bisa ditembus yang lain. Maka dari itu Bapak-Ibu sekalian, kalau kondisi bangsa kita seperti sekarang ini, maka yang bisa kita lakukan agar kita tidak termasuk orang yang nanti mendapatkan cipratan dosanya, karena kita melihat kemungkaran Bapak-Ibu sekalian. Karena Nabi mengingatkan, ketika melihat sebuah kemungkaran, maka 3 hal yang dilakukan. Pertama adalah merubahnya dengan tangannya. Tangan itu simbol kekuasaan. Kalau dipinjami kekuasaan, maka lakukan. Tapi kalau tidak dipinjami kekuasaan, maka yang kedua dengan lisan kita. Lisan kita bagaimana? Sampaikan. Nah, demonstrasi itu boleh enggak di negara demokrasi? Boleh. Tapi tidak dengan cara yang anarkis atau merusak fasilitas umum. Dan yang ketiga, ketika kita melihat kemungkaran adalah boleh dengan cara hati itu tidak ridho, atau mendoakan supaya apa? Supaya para pemimpin kita disadarkan, cepat disadarkan oleh Allah, sehingga kemudian mengambil peran untuk kemudian apa yang seharusnya dilakukan. Nah, itu begitu. Semoga pemimpin kita tidak dolim, semoga pemimpin kita baik, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, tidak memecah belah, tidak mengadu domba antar rakyat, antar sesama umat beragama di Indonesia. Kan begitu, itu doa-doa kita. Dan pasti Allah akan memberikan kondisi yang lebih baik nantinya. Kapan? Nanti. Bahkan Islam itu nanti pada saatnya akan dimenangkan, akan menjadi pemenang. Tetapi kapan? Ya tidak tahu. Wong nyatanya sholat subuhnya belum seperti sholat Idul Adha atau Idul Fitri atau sholat Jumat, masih 3 gelek. Maka kata para ulama, kalau pengen lihat orang Islam, silahkan datang ke sholat Idul Adha, Idul Fitri. Oke, seperti buih di lautan.
alun-alun ada, Kauman juga ada, sebelah sana juga ada, sebelah sana juga ada. Itu orang Islam. Kalau pingin lihat orang mukmin, bukan hanya Islam, lihatlah orang ketika sholat subuh, maka 3 helai, 4 helai musola di Kauman itu saya kira tidak penuh, tidak penuh sampai ketika sholat Jumat. Nah, itu pada kemana gitu? Wong kadang-kadang menurut saya ada yang modelnya malah sholat itu setahun 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri. Mukenanya wanyir. Nah, itu tidak nuduh, tidak mungkin ada yang seperti itu. Tapi semoga tidak ada yang di sini kan begitu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, 3 hal yang bisa dilakukan. Nah, kondisi bangsa kita yang kita tidak menentu seperti ini. Bahkan sekarang ini karena pengaruh HP, media sosial, media informasi, media digital, ibu bapak sekalian, kita itu susah membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang cetha benar dengan cetha yang salah itu mana. Karena di akhir zaman itu nanti memang sing benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang amanah tidak dipercaya, yang tidak amanah dipercayakan, dikasih kursi. Nah, begitu. Nah, ini nanti bagaimana? Maka doa yang bisa terkait dengan wong nuwun sewu, fotonya ini tadi nih. Nah, fotonya mana? Nah, ini fotonya itu jangan pakai batik tok, tapi tak edit pakai jas. Jadi pakai jas. Jadi sekarang itu kecanggihannya luar biasa. Wong jangankan foto kita yang sudah mungkin ada keriputnya ini, ada keriputnya jadi mulus lagi bisa. Oh, tambah putih kayak mana kata Lee Min Ho. Oh, itu bisa gitu. Karena diedit begitu. Wong jangankan itu, nggak bisa bahasa Arab akhirnya kemudian bisa bahasa Arab dengan fasih, itu sekarang itu bisa dengan AI gitu. Kita nggak pergi ke Amerika, tahu-tahu ke Amerika bisa naik pesawat, itu bisa. Karena apa? Kecanggihan teknologi, dan itu membuat kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Maka kuncinya adalah berdoa kepada Allah semoga dihindarkan dari fitnah-fitnah dunia. Maka Nabi sering pesan kalau sholat maka jangan sampai tidak baca doa ini. Kenapa Ibu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah hidup, fitnah dajjal, fitnah setelah mati. Itu begitu. Itu kita mohon kepada Allah. Termasuk juga doa bagi Bapak sekalian untuk doa supaya kita diberikan husnul khatimah, mati dalam kondisi kebaikan. Ibu bapak sekalian, itu yang sekali lagi bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya yang sedikit. Ini masih ada 15 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, dan itu yang saya harapkan, balik gasik begitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mahfud atas penyampaian kajiannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya dan mengamalkannya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, monggo Pak Ketanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun angel-angel nggih, Pak.
dengan bahasa daerah itu. Contohnya pripun, Pak? Mbak. Terkait dengan berdoa, bertawasul dengan kebaikan kita tapi pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Inggris, bagaimana? Kira-kira kalau ini termasuk ihdinas siratal mustaqim niku artinya apa, Bu? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ning kadang-kadang Bapak-Bapak sekalian masih banyak di antara kita, apalagi di luar sana, itu sampai hari ini Al-Fatihah saja tidak hafal atau bahkan artinya saja tidak tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan-jangan kita itu juga tidak tahu. Ihdinas siratal mustaqim itu ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Napa Ibu Bapak sekalian? Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Iya, jalan yang lurus itu apa? Alhamdulillah Pak Tanto, jalan yang lurus kita itu Islam. Jadi nggak usah kemudian kemana-mana. Perilaku kita bagaimana? Sesuai dengan Islam. Berkeluarga, bermasyarakat itu gitu. Jadi bukan nuwun sewu, gambaran dulu kiai-kiai dulu, saya juga pernah mendengar rambut siji dibagi pitu, kemudian lewat niku. Lah nek segede niki rambutnya sinten? Wah, sing rambutnya gede, rambutnya Nabi Adam. Apakah segede itu kemudian bisa untuk lewat? Tidak. Terus kemudian ada yang korban pakai kambing, nanti lewat pakai kambing, pakai nek rambutnya cilik ya kecemplung. Ihdinas siratal mustaqim itu data tafsirnya itu adalah Islam, kan begitu. Itu nek sampai sana, belum yang artinya ihdinas siratal yang lain kan gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, boleh berdoa dengan itu, Pak. Yang pakai bahasa daerah itu boleh, bahasa Jawa boleh. Tapi selama tadi, Pak, tawasulnya dibenarkan. Artinya dengan menyebut Asmaul Husna, tidak ya Rahman tapi yang Maha Pengasih, itu boleh. Itu boleh. Dan itu dibolehkan. Syukur nanti wis ngerti bahasa Arab, tak sebut bahasa Arabnya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tahu artinya, itu lebih baik. Kalau belum, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku, boleh enggak? Boleh itu. Karena Allah itu pemilik bahasa dan Allah yang tahu segalanya. Kan begitu. Bahkan yang kita batin itu menjadi sesuatu yang akan nanti dimintai pertanggungjawabannya. Batin elek karo kancane, ada hisabnya. Batin berdoa yang baik untuk saudara kita, itu akan ada pahalanya, kan demikian. Jadi mengatakan, Pak, jadi boleh pakai bahasa daerah. Oke. Apa angel-angel pokoknya. Begini, Pak, terkait dengan doa, yang utama itu adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, begitu. Tapi kalau mau tawasul ya tadi 3 jenisnya tadi. Jadi tidak, ya begini, misalnya yang tadi kan tidak 3 pemuda tawasul dengan amal
kebaikannya. Kalau kemudian 3 pemuda tadi langsung berdoa juga bisa. Artinya Allah itu pasti mengabulkan doanya. Tapi pemuda ini adalah menggunakan tawasul atau perantara kebaikannya. Itu begitu. Nah, kalau kita mendoakan orang sakit bagaimana? Dengan tawasul atau tidak? Langsung saja, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Atau as'alullahal adim rabbul arsil adim ayyasfi'. Nah, itu begitu. Asmaul Husna, Allahumma termasuk Asmaul Husna. Dereng, Pak. Asmaul Husna itu kan apa? Mboten, Pak. Kan nama-nama Allah kan dari Wallahur Rahmanur Rahim Malikil Qudus. Nah, itu yang disebut. Tapi kalau Allah itu kan memang nama Allah kan. Ya Allah itu kan ya Allah, kita langsung kepada Allah. Kalau ya Rahman itu kan nama Allah gitu loh. Jadi begitu, Pak. Ngerti Pak? Nanti kalau kurang bisa ditanyakan ke Ustadz Ari nanti. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian. Kalau ada kurang dari saya, kalau ada kelebihan, itu Allah yang menunjukkan kepada kami. Selanjutnya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kami sampaikan untuk jumlah infak pada kajian Ahad pagi tanggal 12 Oktober tahun 2025 yaitu sebesar Rp238.500. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk jemaah sekalian. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup kajian Ahad pagi ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.